Pemuda asal Goa, Sulawesi Selatan ini seketika menangis saat tim Resmob Satreskrim Polres Goa menangkapnya. Tangisan si pemuda tak berhenti, bahkan semakin menjadi-jadi. Tak henti, ia terus meronta-ronta dan meminta polisi melepaskannya. Tak hanya itu, ia bahkan berusaha melarikan diri. Polisi terpaksa menggotongnya. Bukan tanpa alasan, pemuda 28 tahun ini ditangkap polisi. Sebelumnya, polisi mendapat laporan warga yang mengaku kehilangan handphone di rumahnya di Jalan Pelita Barombong, Desa Bontongala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Setelah melakukan penyelidikan, diketahui 2 orang pelaku menggasak handphone tersebut. 1 pelaku berhasil ditangkap, 1 orang lagi kini dalam pemburuan. Untuk saat ini pelaku telah kami amankan di Polres Goa, tentunya untuk menjalani dan mengikuti pemeriksaan secara intensif dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Selamat pagi Bayu. Selamat pagi Priska. Selamat pagi pemirsa. Pagi. Ya, Ini adalah hari sekarang hari Rabu. Hari Rabu. Walaupun tadi pagi itu di luar di daerah Jakarta Pusat hujan ya. Ada gerimis-gerimis manja gitu. Gerimis-gerimis manja. Sempat nyeletuk tadi pagi waktu jadi sarapan gitu ya. Kayaknya berat banget buat orang-orang yang hari ini masuk kerja. Karena kemarin habis libur, kemudian hari ini harus masuk kerja, tapi diguyur hujan. Liburnya 4 hari lagi. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Senin, Selasa, tapi hari ini harus masuk begitu ya. Mungkin ada teman-teman yang harus masuk seperti kita gitu ya. Harus masuk. Tapi kita ucapin dulu mungkin selamat merayakan Imlek buat kemarin. Ya, yang buat merayakan. kemarin yang merayakan. Betul. Kayak kemarin Bayu, Priska juga bertugas pakai kostum khas Imlek gitu ya. Betul. Iya. Bukan hanya pakai kostum aja, tapi kita juga belajar jadinya bahasa-bahasa mengucapkan selamat Imlek itu bagaimana, terus harapan-harapannya di momen Imlek itu apa saja gitu. Betul. Dan besok ternyata udah puasa. Jadi ini ada momen yang spesial banget gitu ya. Berdekatan ya. Berdekatan. Dan Priska juga sebentar lagi mau paskahan. Iya, sebentar lagi. Jadi berdekatan antara Imlek, puasa, Paskah. Paskah juga, makanya inilah Indonesia ya. Kayak berdampingan, rukun, damai gitu ya. Betapa indahnya. Iya, dan juga hari ini ada yang udah puasa juga. Mungkin teman-teman yang Muhammadiyah hari ini sudah berpuasa. Selamat menunaikan ibadah puasa, begitu ya. Iya, selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat bersiap untuk cari takjil. Priska ikut war nih kayaknya nih. Pasti dong, karena pas puasa itu bukan hanya yang puasa yang cari takjil. Jadi ikut seru-serunya juga ya. Ya, hari ini kita senang sekali ya Priska ya, karena hari ini bisa ketemu lagi sama pemirsa di Sindo Today, program ya dengan informasi-informasi terkini pastinya dan juga terhangat. Hari ini bersama saya Bayu Pradana dan saya Priska Papila ya. Sebelum kita mulai Sindo Today selengkapnya, ada sejumlah informasi utama yang akan hadir berikut ini. Gerobokan masih terendam banjir, kendaraan tertahan selama 12 jam. Beda awal Ramadan, Menteri Agama Nazaruddin Umar meminta hormati dan pahami perbedaan. Meski negaranya rawan konflik, Suriah tetap melaksanakan takrizat, sebuah tradisi untuk menyambut Ramadan.
Ya, itu dia informasi-informasi yang akan hadir di Sindo Today dari dalam negeri maupun luar negeri akan hadir di Sindo Today pemirsa. Namun kita ke informasi pertama terlebih dahulu di mana petugas Gulkarmat sektor Pademangan mengevakuasi 2 pekerja pemeliharaan gedung yang terjebak di gondola lantai 18 di Pademangan, Jakarta Utara. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran petugas menggunakan tali sling untuk mengevakuasi para pekerja. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor Pademangan menerima panggilan darurat ada 2 pekerja terjebak di gondola di Pademangan Timur. 5 personil diterjunkan dan langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian dengan membawa peralatan yang dibutuhkan untuk evakuasi. 2 pekerja bernama Dedi 29 tahun dan Ridwan 35 tahun terjebak di lantai 18 gedung setelah klep sling mereka terputus saat melakukan pemeliharaan gedung. Kepala Regu Gulkarmat sektor Pademangan, Tatang Suryadi mengatakan, evakuasi berjalan dramatis lantaran petugas menggunakan tali sling untuk mengevakuasi mereka yang sudah terjebak hampir 1 jam ke lantai 18. 2 orang pekerja yang sedang melakukan pemeliharaan gedung, namun ketika ingin naik ke atas, tali dari kren gondola tersebut mengalami trouble sehingga membuat putus dan tidak bisa menaik. Nah, kita mendapat laporan, kita meluncur, dan kita alhamdulillah kita evakuasi, kita sampai dengan cepat, selamat dengan menggunakan rangkaian sistem jetrik. Jelaskan Bang, mereka terjebak di lantai berapa? Para pekerja terjebak di lantai 18. Kedua pekerja ini pun dapat dievakuasi dalam keadaan selamat. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya keselamatan kerja. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal intim Teratai yang berangkat dari Pelabuhan Kupal menuju Pelabuhan Bastiong, Ternate, Maluku Utara kandas menabrak karang di pesisir Pulau Makain. Ratusan penumpang yang panik terjun ke laut. Di kode begini, nah ini korban-korban semua, ini ada korban, kasihan yang ada selamat, alhamdulillah anak-anak selamat. Ini kami sudah berada di darat. Ratusan penumpang KM Intim Teratai berhasil menyelamatkan diri dengan berenang ke Pulau Makian usai kapal menabrak karang dan kandas di pesisir Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Insiden kandasnya kapal terjadi di sekitar 24,66 mil dari kota Ternate sekitar pukul 4.45 WIT. Setelah kandas, kapal KM Intim miring di perairan Pulau Makian, wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Tim Teratai yang mengalami kandas di perairan Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Saat ini kami bersama tim SAR gabungan dari Polair, Polda Maluku Utara, Lanao, Ternate, KSOP Ternate sedang dalam proses perjalanan dan akan melakukan evakuasi. Seluruh penumpang dikabarkan selamat dan penyelamatan dilakukan oleh tim SAR gabungan dari Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Ya, saudara-saudara kita di Pulau Sumatera belum lepas dari mara bahaya cuaca. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi sepanjang hari memicu banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Banjir memutus total jalur lintas utama Sibolga Tarutung hingga tidak bisa dilalui dari 2 arah. 6 kecamatan juga dilaporkan terdampak banjir dan warga mengungsi. Di jalur lintas Sibolga Tarutung, material longsor berupa tanah, batu, dan pohon menutup seluruh badan jalan. Tidak hanya banjir, hujan deras juga membuat tanah menjadi labil dan memicu longsor. Pengendara dari 2 arah terpaksa berhenti total. Sejumlah kendaraan memutar balik dan mencari jalur alternatif. Petugas mengimbau warga tidak memaksakan melintas karena kondisi di lokasi masih berbahaya. Makin surut ya, malah makin naik guys. Ini di
Situasi mencekam terjadi di Kecamatan Citahuis di kawasan belakang kantor Camat Tanah Longsor turun dari lereng perbukitan. Sejumlah warga berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri dan membawa barang-barang seadanya. Polisi dan pemerintah setempat langsung mengimbau warga untuk mengungsi ke tempat aman. Warga diminta menjauhi dari tebing, rawan longsor dan tetap waspada karena hujan dan angin masih berlangsung. Petugas gabungan masih siaga di sejumlah titik rawan untuk mengantisipasi longsor dan banjir susulan. Baru airnya makin naik lagi guys, makin naik lagi dia. Kukira makin surut, ternyata makin naik. Sementara di Pulau Jawa, pemirsa, bencana banjir masih mengganggu aktivitas warga. Ketinggian banjir yang merendam ruas Jalan Grobogan Semarang Grobogan belum surut. Puluhan kendaraan tertahan di lokasi banjir selama belasan jam. Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang masih merendam ruas Jalan Grobogan Semarang di Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah. Arus banjir deras membuat arus lalu lintas lumpuh total, sehingga sejumlah kendaraan terjebak macet lebih dari 12 jam. Menurut salah seorang sopir kontainer, kejadian ini membuat mereka mengalami kerugian karena terlambat dalam pengiriman barang. Sementara minibus dan sepeda motor diarahkan ke jalur alternatif sehingga dapat melanjutkan perjalanan. Hingga kini tanggul jebol belum diperbaiki dan ketinggian banjir mencapai 40 hingga 50 cm. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, Ainis melaporkan. Cuaca ekstrim yang terjadi selama beberapa hari belakangan membuat sejumlah daerah terendam banjir. Tidak hanya rumah warga, jalur kereta api juga terendam banjir dan sulit untuk dilalui. Hujan deras yang mengguyur Jawa Tengah membuat sejumlah daerah terendam banjir. Bahkan di Demak, tanggul Sungai Cabean di Desa Tologowerlu jebol. Jebolnya tanggul membuat air mengalir deras ke jalan dan permukiman warga. Tak hanya itu, sejumlah fasilitas kesehatan pun terendam banjir. Salah satu di Rumah Sakit Kebon Agung di Demak, Jawa Tengah. Jebolnya tanggul juga membuat seluruh akses jalan utama terendam banjir dengan ketinggian mencapai 40 cm. Akibatnya kemacetan panjang terjadi di beberapa titik, khususnya di jalur Grobogan Solo. Beberapa jalan terpaksa ditutup dan kendaraan dialihkan memutar di arah Likat Utara, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, tanggul jebol membuat air merendam jalur kereta api Karangjati Gubuk, tepatnya di Desa Papanrejo, terendam banjir. Demi keselamatan penumpang kereta, PT KAI Daup 4 Semarang, Jawa Tengah terpaksa menutup sementara perlintasan kereta api di jembatan 59 km antara stasiun Brumbung dengan Tegowanu. 3 jalur kereta api, yakni kereta api Gumarang Jaya relasi Jakarta-Surabaya, kereta api Jayabaya Jakarta-Malang, dan Harina relasi Bandung-Surabaya sempat mengalami keterlambatan. Setelah dilakukan perbaikan dan juga pengamatan yang detail terhadap kondisi jembatan, sekitar pukul 07.30, jalur kereta api yang sebelumnya dinyatakan tidak aman sudah bisa dilewati kembali oleh perjalanan kereta api dengan kecepatan terbatas. Saat ini air sudah mulai surut, kereta api pun sudah bisa melintas perlahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban tertimbun longsor di Batu Putih, Gajah Putih, Jayapura Selatan, Papua. Korban ditemukan setelah 3 hari proses pencarian di medan sulit dan rawan longsor. Setelah 3 hari proses pencarian, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban longsor atas nama Raffles Fonataba Waromi di Batu Putih, Jayapura Selatan, Papua. Proses pencarian korban terkendala medan sulit dan rawan longsor. Peristiwa longsor terjadi saat korban hendak melakukan aktivitas penambangan tradisional di lokasi tersebut.
Korban tidak sempat menyelamatkan diri dan tertimbun. Usai dievakuasi, korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Jayapura. Petugas mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap aktivitas penambangan liar di daerah rawan longsor agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Jayapura Selatan, Papua, Cornelia Mudumi, Ainis melaporkan. Ya, pemirsa, kalau tadi bencana banjir kemudian ada longsor, kalau ini bencana gunung meletus, pemirsa. Ya, semoga ini semua bencana ini segera berakhir dan tidak menimbulkan korban ya. Ya, informasinya ada kolom asap dari letusan sekunder Gunung Semeru yang membumbung tinggi hingga sempat menutup jembatan Besuk Kobokan. Akibatnya pengendara motor yang melintas terganggu dan diimbau untuk selalu berhati-hati. Asap tebal hasil letusan sekunder membumbung di jalur lintas selatan Piket 0 di Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang pada Selasa sore. Letusan sekunder terjadi setelah endapan material vulkanik sisa erupsi yang masih panas longsor akibat terkikis banjir lahar di aliran Sungai Leprak atau tepatnya di bawah jembatan Besuk Kobokan. Besarnya letusan mengakibatkan kolom asap tebal sempat menutup jembatan Besuk Kobokan atau Geladak Perak hingga membuat pengendara motor berhenti. Yang tadi cukup besar karena longsoran sekunder itu sempat sampai naik sampai ke jembatan sana tadi. Sehingga kita sebagai pengendara motor berhenti dulu. Takut karena ini kan kata warga sekitar panas ya. Dari data pos pengamatan Gunung Api Semeru, getaran banjir lahar terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 30 mm. Petugas mengimbau warga yang berada di bantaran sungai dan pengguna jembatan Besuk Kobokan atau Geladak Perak untuk berhati-hati. Lumayan besar, jadi untuk yang ada di bantaran sungai ataupun dekat dengan aliran ini diharapkan untuk hati-hati. Ditakutkan ya sekunder bisa mencapai dari bawah sampai dari Geladak Perak begitu. Sementara itu, meski kolom asap letusan sekunder sempat menutup jembatan Geladak Perak, namun jalur yang menghubungkan Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang ini tetap dibuka. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ya, kita doakan Priska ya agar dari segala bencana tadi ada banjir, longsor, kemudian ada juga gunung erupsi begitu ya. Kita doakan agar seluruh Indonesia ini dalam keadaan yang aman, sentosa, kemudian semua orang juga bisa sejahtera. Ini mumpung juga lagi momennya begitu ya, Ramadan dan juga Imlek begitu. Dan ya. juga korban-korbannya bisa tertangani dengan baik. Betul, amin ya. Karena ini juga menjadi harapan. Kemudian juga kemarin kan banyak teman-teman yang merayakan Imlek ini berharap juga demikian bahwa nanti penuh kebahagiaan di tahun ini, penuh berkat begitu. Dan juga keamanan begitu ya. Dijauhkan dari bencana ya, baik. Amin. Nah, ini ngomong-ngomong Imlek ini, kemarin arus balik libur panjang tahun baru Imlek di ruas jalan tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat terpantau padat pemirsa. Ribuan kendaraan menuju Jakarta mengular hingga belasan kilometer. Ribuan kendaraan menuju wilayah Jakarta dan sekitarnya memadati ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat saat arus balik libur panjang tahun baru Imlek 2577. Kendaraan mengantre panjang di sekitar KM 48 dan KM 59 dengan kecepatan rata-rata di bawah 10 km per jam. Berdasarkan data resmi dari PT Jasa Marga Trans Jawa Tol, terjadi peningkatan arus kendaraan pada 13 sampai 16 Februari 2026. Tercatat sebanyak 149.663 kendaraan menuju wilayah timur Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama. Meski kendaraan ramai, petugas belum memberlakukan rekayasa lalu lintas atau kontraflow untuk mengurai kemacetan. Sementara di jalur sebaliknya terpantau ramai lancar. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi bentrok dua kelompok gangster di Jalan Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten pecah. Bentrokan dua gangster tersebut terekam CCTV. Puluhan anggota gangster bentrok di Jalan Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV. Kelompok gangster yang berada di seberang sungai menyeberang hingga bentrokan kedua kubu gangster tersebut pun pecah. Imbas bentrokan kedua kubu gangster ini, sejumlah pengendara yang akan melintas pun terganggu. Mereka menepikan kendaraan lantaran khawatir menjadi sasaran.
Warga mengatakan bentrokan antara kelompok gangster di kawasan Rajek kerap terjadi apalagi saat bulan suci Ramadan nanti. Warga dan juga pengendara mengaku sangat resah dan takut beraktivitas malam hingga dini hari. Sering, kalau di sini sering ada, makanya resah ya ibarat saya sendiri kan mau usaha gini resah takut. Untuk antisipasi kita untuk piket yang melaksanakan pada hari itu bersama-sama untuk patroli agar tidak terjadinya bentrok antar gangster. Mohon izin untuk dibantu dengan warga di sekitar. Polsek Rajek juga meningkatkan patroli malam untuk mengantisipasi bentrokan kelompok gangster agar masyarakat bisa beraktivitas dengan aman. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menyamar sebagai pengamen di dalam bus saat menangkap tersangka kasus tawuran. Pelaku ditangkap setelah 6 bulan buron. Angsa masak di kuali, nona minta dansa. Pak, misi Pak. Penumpang bus antar kota dikejutkan saat pengamen yang naik bus mereka tiba-tiba menangkap salah satu penumpang. Penumpang ini ternyata adalah buron kasus tawuran. Ini selamat datang, makannya mana? Pelaku ditangkap setelah 6 bulan buron dan kabur ke Pulau Jawa. Pelaku kembali di Padang karena ingin menghabiskan bulan Ramadan bersama keluarga. Pelaku pun hanya bisa pasrah dan tak bisa melarikan diri lagi. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Polresta Padang untuk diperiksa. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, si pelaku yang sudah sekian lama berhasil melarikan diri bisa kita amankan dan kita kasih surprise tadi di bus tumpangannya yang dari Jakarta ke Kota Padang. Kita gaskan dulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dalam melakukan penganiayaan menggunakan satu buah balok kayu untuk memukul si korban. Pelaku menjadi tersangka penganiayaan terhadap seorang pelajar hingga tewas pada bulan September lalu. Pelaku melarikan diri saat akan ditangkap. Pelaku pun sempat masuk daftar pencarian orang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Bayu, lucu Luar banget biasa ya. kreatif ini. ya. Kreatif. Polisi ini sekarang kreatif. Betul. Caranya ada yang jadi pengamen, ada yang ke rumah pelaku kejahatan. Terus selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Ngasih surprise. Surprise-nya ternyata Real. blok. Kayak tadi juga kayak tersangkanya juga ini ya nggak bisa berkata apa-apa selain menyerahkan tangan, ya udahlah Pak gitu. Pasrah. Cuma saya satu bingungnya nih. Kenapa lagunya Potong Bebek Angsa? Bebek harusnya angsa. bisa request mungkin lagunya gini. Dan terjadi lagi, ya kan? Sering kan terjadi. Jadi kayak Terus ininya pakai slow motion. berasa video klip gitu ya. Ya, ini masih terkait polisi yang menangkap 3 pengedar ganja di parkiran stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari tangan tersangka disita 15,5 kilogram ganja dalam koper. Tiga pria ini tak berkutik saat dibekuk petugas unit 1 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di halaman parkir stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat digeledah, petugas mendapati 10 kg ganja kering yang disimpan di dalam 2 tas. Penangkapan ini bermula ketika petugas menerima informasi terkait transaksi narkoba jenis ganja di halaman parkir kendaraan stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas yang memantau lokasi mendapati 3 tersangka berinisial RA, TB, dan AW baru saja bertransaksi hingga langsung diringkus. Petugas kemudian mengembangkan ke sebuah rumah kontrakan salah seorang tersangka di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan dan kembali menemukan 5,5 kg ganja yang disimpan di dalam koper. Kami melakukan penggeledahan di sebuah rumah kontrakan. Selanjutnya kami menemukan barang bukti berupa ganja seberat 5,507 kg. Jadi dalam total barang bukti berjumlah 15,507 kg. Untuk kepentingan penyidikan, ketiga tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Petugas masih mengembangkan kasus ini termasuk menelusuri asal-usul ganja yang disita dari para tersangka. Dari Jakarta, Den Helmi Sajambati, iNews melaporkan.
Priska, ini ada nenek, tapi bukan sembarang nenek. Kenapa tuh? Nah, kayak pantun kan tuh, nenek bukan sembarang nenek. Bukan ya, bukan pantun. Cakep. Iya, neneknya ini kurang cakep nih perilakunya kalau yang ini. Kenapa dia, Bang? Karena nenek ini ternyata punya keahlian khusus, tapi dalam hal kejahatan. Emang dia ngapain? Nah, ini dia pemirsa dan juga Priska. Jadi di Polres Gunung Kidul ini berhasil mengungkap kasus pencurian rumah yang sempat viral di media sosial. Di mana pelaku ini merupakan seorang nenek yang sudah 6 kali masuk penjara atas kasus yang sama. Wow. Polres Gunung Kidul berhasil mengungkap kasus pencurian rumah yang sempat viral di media sosial yang dilakukan oleh seorang nenek yang sudah 6 kali masuk penjara. Saat beraksi, pelaku cukup nekat karena dilakukan siang hari dan saat pemilik rumah berada di dalam rumah. Pelaku membawa kabur perhiasan emas serta sejumlah barang berharga lain senilai jutaan rupiah. Saat beraksi, pelaku selalu membawa keranjang dan mencari rumah dengan pintu tak terkunci dengan modus pura-pura tawarkan sayuran atau barang bekas. Polisi berhasil menangkap pelaku di rumahnya di wilayah Samas, Kabupaten Bantul. Bahwa si pelaku ini selalu menggunakan sarana yang bronjong atau kronjot yang seperti dilihat di samping itu, selalu menggunakan itu. Kemudian menyaru ketika si pelaku ini ketemu dengan si tuan rumah ini, terus kemudian si pelaku ini nyaru sebagai penjual bawang merah, penjual buah-buahan, pencari barang bekas atau rosok seperti itu. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman 5 tahun penjara. Polisi juga mengimbau masyarakat agar menyimpan barang di tempat aman dan mengunci pintu rumah. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, Ayus melaporkan. Masjid Jogokarian, Yogyakarta menggelar sholat tarawih pertama di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Today. Ya, selanjutnya pemirsa, kami akan mengajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Ya, kita akan bergabung dengan Brigadir Traslinda di studio NTMC Polri. Brigadir Traslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Priska dan juga Bayu di studio. Pemirsa, kami akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri untuk menemani aktivitas pagi Anda. Kita awali dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas saat ini dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Senayan dan Slipi dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Untuk tol dalam kota Semanggi yang akan mengarah ke Kuningan dan Cawang, di kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian untuk kendaraan dari Senayan dan Slipi yang akan mengarah ke Gatot Subroto, sampai saat ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Kita beralih ke CCTV selanjutnya dari kawasan Simpang, Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Saat ini arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan mengarah ke Pulau Gadung ataupun Tanjung Priuk terlihat cukup ramai. Ini bisa dilihat dengan antrian kendaraan di belakang traffic light mencapai 200 meter. Tentunya juga kami harapkan Anda tetap pada jalur yang benar demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kita tinggalkan Jakarta Timur, selanjutnya kita beralih ke Jawa Barat, tepatnya dari Pospol Ciawi. Arus lalu lintas dari exit tol Ciawi yang akan mengarah ke arah Karingin dan Tajur sampai saat ini dalam keadaan ramai
cenderung tersendat. Tentunya juga kami harapkan Anda berhati-hati dengan aktivitas angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di median jalan, kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Gadok yang akan mengarah ke Tajur. Sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari Terminal Tirtona di Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Kertosuro yang akan mengarah ke alternatif Purwodadi dan Grobogan saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, dan fluktuasi perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini hanya terjadi pada antrian traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Tentunya kami harapkan Anda untuk menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 170 kasus laka lantas dengan rincian 17 orang meninggal dunia, 26 luka berat serta 263 orang luka ringan. Dari data tersebut 74% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu tidak bosan-bosannya kami mengingatkan bagi pengendara roda 2 untuk memperhatikan kelengkapan kendaraan seperti helm standar SNI serta utamakan keselamatan dalam berlalu lintas demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kembali ke Priska dan juga Bayu di studio, silakan. Baik, terima kasih banyak Brigadir Treslinda atas laporan dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada 19 Februari 2026. Artinya umat Islam akan memulai ibadah sholat tarawih pada Rabu malam atau nanti malam. Hasil sidang isbat yang digelar Kementerian Agama di Jakarta kemarin menyatakan belum melihat hilal dari sejumlah titik pemantauan di seluruh tanah air. Hilal baru akan terlihat pada 18 Februari besok malam atau hari ini maksud kami pemirsa. Artinya 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada 19 Februari atau hari Kamis. Para pemirsa, sudah selesai dilaksanakan dengan dihadiri oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, pejabat eselon 1 dan 2 di Cembimas Islam, para pimpinan Ormas Islam atau yang mewakili, serta para ahli ilmu falak atau astronomi dari UIN IAIN. Turut hadir perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Badan Inovasi Geospasial BIG, Planetarium Jakarta, serta anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Rangkaian sidang isbat hari ini diawali dengan seminar yang disiarkan secara terbuka melalui kanal media sosial Ditjen Bimas Islam. Dalam seminar tersebut kita telah menyimak paparan tentang prinsip dan metode penentuan awal bulan Kamariah, disertai diskusi panel bersama narasumber yang membahas hisab ru'yah dan ilmu falak dari beragam perspektif. Selanjutnya Kementerian Agama menetapkan awal Ramadan melalui sidang isbat. Dalam sidang isbat ini kami bermusyawarah dengan terbuka para pakar ilmu falak, astronomi, wakil rakyat Majelis Ulama Indonesia, serta perwakilan ormas-ormas Islam di Indonesia. Musyawarah tersebut itu mengacu pada hasil hisab dan ru'yah yang telah dilakukan oleh tim hisab ru'yah Kementerian Agama dan ormas-ormas lain, serta dikonfirmasi oleh petugas yang ditempatkan di setidaknya 96 titik pengamatan di seluruh Indonesia. Dalam menetapkan awal bulan Kamariah, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS. Ya, MABIMS itu adalah Menteri-Menteri Agama Asia Tenggara, ya, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia tentunya. Yaitu tinggi hilal 3 derajat dan
sudut elongasi 64 derajat. Ini standarnya Asia Tenggara. Adapun data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia, yaitu ketinggian berkisar minus 2 derajat 24 menit 42 detik. Berarti itu bukan saja ghairu imkan ru'yah, tetapi ghairu wujudul hilal. Belum hilal itu berwujud, masih di bawah ufuk. Hingga 0 derajat 58 menit 47 detik. Jadi di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia, bahkan Asia Tenggara, bahkan kalau kita melihat tadi diskusinya, ya di seluruh negara-negara Islam pun juga itu belum ada suatu negara Muslim pun yang masuk kategori imkan ru'yah. Bahkan kebanyakan mereka itu gair wujudul hilal. Wujud hilal belum muncul karena masih di bawah ufuk. Ya. Dan juga kita lihat juga kalender hilal global versi Turki, ya itu juga belum memulai Ramadannya besok. Dan dalam menetapkan awal bulan Kamariah, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal Mabin tadi, yaitu tinggi sekian, saya sudah sebutkan. Nah sekarang, sudut elongasinya juga sangat rendah, ya, sangat jauh, masih sangat minim, 0 derajat 56 menit 23 detik, ya. Hingga 1 derajat 53 menit 36 detik. Jadi secara hisab data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabims. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Demikianlah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita semua berharap semoga keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam di Indonesia ini untuk memulai ibadah puasanya secara bersama-sama. Semoga hal ini dapat menjadi simbol kebersamaan umat Islam di Indonesia yang sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai sesama anak bangsa dan menyongsong masa depan yang baik. Dan seandainya ada di antara warga kita umat Islam yang mungkin akan melakukan hal yang berbeda sesuai dengan keyakinannya masing-masing, kami juga menghimbau kepada segenap masyarakat, mari perbedaan itu tidak menyebabkan kita berpisah atau berbeda dalam arti yang negatif, ya kan. Jadikanlah perbedaan itu sebagai satu konfigurasi yang sangat indah. Indonesia sudah berpengalaman berbeda, tapi tetap utuh dalam sebuah persatuan yang sama. Ya pemirsa, pemerintah mengumumkan awal puasa Ramadan 2026 jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Ya, sementara Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Rabu atau hari ini 18 Februari 2026. Terkait ada perbedaan ini, pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya untuk tetap saling memahami dan menghormati. Saya kira yang diperlukan sekarang ini adalah understanding, pengertian satu sama lain. Indonesia itu sudah berpengalaman berbeda, tapi juga tidak pernah terusik dengan perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika itu luar biasa, ya. Nah, kita bersyukur kemarin juga banyak peristiwa yang terjadi, ya. Selama ini tidak pernah Natal bersama. Baru tahun ini kemarin Natal bersama, Katolik, Kristen melakukan Natal bersama, dihadiri Presiden. Selama ini juga tidak pernah bersatu dalam satu acara yang sama, Konghucu dengan non-Konghucu dalam merayakan Imlek. Nah, sekarang ini juga bersatu. Idealnya juga sih sebetulnya, Islam juga kalau bisa bersatu, tapi sekali lagi kita nggak bisa memaksakan. Di Indonesia, penentuan awal Ramadan menggunakan 2 metode, yakni Ruqyatul Hilal dan juga Hisab. Ya, lalu bagaimana penentuan awal Ramadan di negara-negara yang berpenduduk Muslim lainnya, pemirsa? Berikut informasinya. Di Indonesia, ada 2 cara atau metode penghitungan untuk menentukan awal Ramadan.
Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, sedangkan Nahdlatul Ulama menggunakan metode imkanur ruqyat. Metode hisab merupakan penetapan awal bulan melalui perhitungan ilmu falak atau astronomi, dengan menegaskan bulan Qamariyah baru dimulai apabila ijtima atau bulan baru berbentuk sabit telah terjadi sebelum matahari terbenam. Saat ini, metode hisab telah menggunakan komputer dengan tingkat presisi dan akurasi yang tinggi. Karena itu, hisab seringkali digunakan sebelum ruqyat dilakukan untuk menentukan kapan ijtima. Dengan perhitungan hisab ini, posisi bulan dan matahari suatu waktu sudah dapat diketahui dengan presisi. Sementara metode ruqyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijtima, di mana posisi bumi dan bulan berada di posisi bujur langit yang sama. Cara melihatnya bisa dengan mata telanjang atau menggunakan alat optik sebagai penunjangnya. Ruqyatul hilal diambil dari bahasa Arab yang artinya melihat bulan sabit. Menurut kriteria baru yang ditetapkan oleh Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau MABIMS, imkanur ruqyat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Dengan ketinggian dan elongasi tersebut, hilal termasuk bulan baru berusia 5-7 jam. Selain itu, hilal akan terlihat ketika matahari mulai terbenam. Pengamatan hilal ini dilaksanakan di sejumlah pos pemantauan di Indonesia, mulai dari Indonesia Timur hingga Indonesia Barat. Untuk menentukan awal Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, pemerintah menggelar sidang isbat yang melibatkan semua perwakilan ormas Islam untuk menyatukan pendapat. Dalam metode ruqyat, munculnya hilal dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kondisi atmosfer, kekeruhan, serta jarak antara matahari dan bulan di cakrawala. Lalu bagaimana penentuan awal Ramadan yang digunakan negara-negara yang berpenduduk Muslim lainnya? Malaysia menggelar penentuan awal Ramadan dengan aktivitas melihat hilal yang ditempatkan di sejumlah lokasi di seluruh negeri. Di Arab Saudi dan negara-negara mayoritas Muslim lainnya di Timur Tengah mengandalkan kesaksian para pengamat hilal. Penetapan awal Ramadan ditentukan oleh penampakan bulan sabit pertama. Seringkali Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab mengikuti keputusan Arab Saudi. Sedangkan di Amerika Serikat dan Kanada, penentuan awal Ramadan mengikuti fatwa Dewan Fikih Amerika Utara. Begitu juga dengan negara-negara di Eropa dan Inggris yang mengikuti fatwa dari Dewan Fatwa dan Penelitian Islam Eropa dan Badan Amal Inggris. Ya pemirsa, meski pemerintah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Rabu besok, Jemaah Muhammadiyah menggelar sholat tarawih perdana di Masjid Raya Al-Isra, Jakarta Barat. Ya, antusiasme jamaah menyambut bulan suci Ramadan terlihat dari padatnya saf di dalam masjid sejak sore hari. Jemaah makin memadati masjid sejak selepas ibadah sholat maghrib guna mempersiapkan diri melakukan ibadah sholat tarawih perdana. Sholat tarawih dimulai sekitar pukul 7:30 malam dan ba'da sholat isya. PP Muhammadiyah sendiri telah menetapkan hari puasa pertama dimulai pada hari Rabu atau hari ini dengan mengacu pada parameter kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT. Metode KHGT merupakan metode baru menggantikan metode wujudul hilal. Ya, sementara itu di Yogyakarta, pengurus Masjid Jogokarian juga menggelar sholat tarawih pertama di bulan Ramadan 2026. Masjid Jogokarian Yogyakarta gelar sholat tarawih perdana malam ini pemirsa atau kemarin.
Sesuai dengan keputusan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Rabu 18 Februari 2026. Keputusan ini berdasarkan hasil hisab hakiki Majelis Tajrih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang berpedoman pada prinsip kalender Hijriyah global tunggal. Sementara itu, Masjid Jogokarian selama bulan Ramadan akan menyediakan menu berbuka puasa gratis sebanyak 3.800 porsi. Selain menggelar tarawih perdana, Masjid Jogokarian juga menggelar pasar Ramadan dan memberikan ribuan menu takjil gratis bagi warga. Pihak manajemen Masjid Jogokarian menyediakan 3.800 takjil untuk berbuka puasa gratis. Selama Ramadan, pasar sore Ramadan Kampung Jogokarian digelar melibatkan 350 pedagang. Sebagian besar merupakan warga Kampung Jogokarian. Ya pemirsa, menyambut Ramadan, ribuan warga di Kebonjeruk, Jakarta Barat mengikuti pawai obor dengan berjalan kaki lebih dari 5 km. Iya, sementara pawai obor di Pademangan, Jakarta Utara, pemirsa, dimeriahkan warga yang memakai kostum hantu. Kembang api dan flare menambah semarak pawai obor yang diikuti warga Pesing Garden, Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dengan berjalan kaki keliling kampung hingga lebih dari 5 km, warga juga bersolawat. Mereka turut membawa spanduk serta obor sebagai simbol menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah dengan penuh sukacita. Warga berharap dapat beribadah lebih khusyuk serta aman di bulan Ramadan tahun ini. Warganya itu kurang lebih tadi hampir 1000-an kali ya. Jadi antusias masyarakat juga yang ada di lingkungan sini sangat menyambut bulan suci ini. Semoga menjadi lebih baik, nggak ada masalah buat ngejalanin ibadah Ramadannya gitu. Tadi senang ya? Iya senang banget. Jalan apa gimana? Iya jalan dari sini ke Pesing, terus muter lagi lewat jalan panjang, terus ke sini lagi. Sementara itu, ratusan warga RW 2 Pademangan Barat, Jakarta Utara juga gelar pawai obor keliling kampung. Tidak hanya dimeriahkan dengan kembang api, pawai obor kali ini sangat menarik karena diramaikan oleh beragam jenis hantu seperti tuyul, pocong, dan kuntilanak. Di bulan suci Ramadan nanti, pihak RW setempat juga akan mengadakan musik kamling di malam hari untuk menghindari adanya aksi tawuran dari anak-anak muda. Dari Jakarta, Rizky Falufi dan Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat Aceh memiliki tradisi yang unik untuk menyambut Ramadan, yakni mogang. Ya, dalam tradisi ini biasanya warga membeli daging untuk dimasak dan dimakan bersama keluarga menjelang bulan suci Ramadan. Ribuan warga di Banda Aceh berbondong-bondong mendatangi pasar membeli daging untuk adat megang. Yang dibeli daging sapi atau kerbau sejak 3 hari menjelang Ramadan. Megang berdampak melambungnya harga daging, namun warga tetap membeli. Kalau tercatat ya nih harganya. Memang udah tradisi kita orang Aceh nih. Setiap tahun memang. Di Pidi Jaya Aceh, sapi disembelih melestarikan warisan budaya yang syarat makna megang. Kebersamaan saling berbagi dan mempererat tali silaturahmi sebelum memasuki bulan Ramadan. Tradisi megang menjadi pengingat Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi tentang membersihkan hati dan menguatkan kepedulian sosial. Tim kontributor Aceh melaporkan. Pemirsa, dunia wisata Indonesia tercoreng karena aksi pencurian di objek wisata. Kali ini dialami serombongan wisatawan asal Taiwan. Barang bawaan mereka raib di kawasan wisata Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Ya, akibatnya 7 tas berisi barang bawaan bernilai ratusan juta rupiah raib di godol pelaku. Rombongan 10 wisatawan asing asal Taiwan ini panik saat mengetahui 7 tas berharga miliknya di dalam minibus raib di gondol maling. Sempat terjadi salah paham antara korban dan sopir pengantar wisatawan ini terkait peristiwa tersebut. Namun warga segera membantu komunikasi keduanya.
Kejadian bermula ketika rombongan wisatawan asal Taiwan ini berlibur wisata ke Bromo melalui jalur Probolinggo. Sampai dekat pintu masuk, minibus tersebut berhenti sejenak dan 10 rombongan turun melihat suasana di Bromo. Saat hendak melanjutkan perjalanan, rombongan kaget. Pintu minibus yang terkunci terbuka dan dicek barang bawaan berisi laptop, tablet, smartphone, dan kamera profesional raib digondol orang. Itu kan kehilangan 7 koper. Aslinya katanya 6, satu ketemu di selipan di adanya di mobilnya gitu. 6 koper itu kerugiannya kalau dihitung rata-rata 100.008.000 atau 80.000 gitu. Nah itu salah satu koper ada GPS-nya. GPS-nya itu lokasi terakhirnya itu ada di Jalan Bogowonto, Kota Probolinggo. Jadi kita minta bantuan polisi, Polres Probolinggo waktunya dibantu, tapi tidak menemukan GPS itu gitu. Itu turis asal mana itu? Asal Taiwan. Ada 10 orang yang kehilangan itu. Salah satu korban mendeteksi GPS yang dipasang di tasnya, namun saat tiba di lokasi bersama polisi, tasnya tidak ada. Kasus kehilangan ini ditangani oleh Satreskrim Polres Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Bayu dan pemirsa, ibu-ibu yang akan berbelanja pagi ini harap bawa uang lebih karena harga sembako merangkak naik jelang sahur hari pertama. Ini terpantau di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Harga sembako sudah naik dari 1 pekan lalu. Waduh, daging sapi dan cabai rawit merah jadi komoditas dengan kenaikan harga tertinggi. Daging sapi menjadi salah satu komoditas yang paling signifikan mengalami kenaikan. Kini harganya naik hingga sekitar Rp140.000 per kilonya. Tidak hanya daging sapi, cabai rawit merah juga mengalami lonjakan harga. Di tingkat pedagang, harga cabai rawit merah yang biasa dibuat bumbu dan sambal naik menjadi Rp120.000 per kilogram. Nah, menurut pedagang, kenaikan harga terjadi karena pasokan dari daerah penghasil berkurang. Sementara itu, permintaan di pasar tetap tinggi dan sehingga mendorong harga di tingkat pengecer ikut melambung. Jika pasokan terus bermasalah, dipastikan para ibu rumah tangga ini semakin bingung menyajikan menu sahur dan buka puasa. Pihak terkait harus segera mengatasi hal ini. Atau kalian awet aja ntar sambil jadi kok. Gitu aja. HP aja. Bayu, biasa ya ini kalau jelang puasa, jelang hari raya yang besar begini, harga sembako, barang kebutuhan pokok itu naik perlahan tapi pasti. Betul Makanya sekali. Minggu lalu waktu akhir pekan saya mulai belanja ke pasar dan menuhin isi kulkas. Begitu. Antisipasi. Nyetok begitu ya. Betul banget. Nah, ya dari kemarin ini harga sudah mulai melonjak pemirsa karena juga ada momen Imlek dan juga jelang Ramadan. Iya, tapi kalau naik jangan tinggi-tinggi lah ya, karena ibu-ibu ini kan biar nggak pusing gitu loh, setiap hari harus belanja ke pasar. Pak, nambah duit dong. Bapaknya juga pusing jadinya. Iya. Gitu ya, akhirnya beli apa? Beli koyok buat pusing gitu ya. Nah, daripada kita ngira-ngira aja nih, mending kita langsung tanya nih ke rekan Anissa Rizkia yang sudah ada di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Anissa, apa saja nih harga sembako yang naik? Jangan sampai cabai juga naik nih ya. Udah naik, Bay. Anissa, selamat pagi. Ya, Priska dan Bayu, hari ini menurut pantauan kami di Pasar Senen Jakarta terpantau sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga, salah satunya yaitu daging. Di mana komoditas daging ini memasuki bulan Ramadan yang biasanya di harga Rp130.000 per kilonya, kini menembus angka ada yang menjual Rp140.000 per kilo hingga Rp150.000 per kilo. Dan memang memasuki bulan Ramadan ini tentunya permintaan pembelian dari daging sapi ini mengalami peningkatan karena memang memasuki bulan puasa. Ini ternyata banyak masyarakat yang berbelanja daging sapi. Saat ini saya berada di ruko
pemilik Bapak Haji Kiki, saya akan berbincang nih bagaimana pantauan, apakah hari ini pasokan stabil atau seperti apa, Pak? Kalau pasokan untuk sementara ini alhamdulillah stabil untuk pasokan, tetapi untuk di harga ya kita nggak menutup kemungkinan itu di harga di 14.5 mencapai 15 gitu aja. Nah, normalnya ini kan biasa sekilonya 130 sampai 135.000 per kilonya, Bapak. Nah, untuk kenaikan harga berarti sudah mencapai 5.000 sampai 10.000 rupiah. Ini sejak kapan, Pak, kenaikannya? Sejak dia 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu itu udah ada kenaikan. Soalnya tiap hari itu ada kenaikan, Bu. Masalahnya kalau harga daging itu dari pemerintah udah patokan dari harga faktur, di harga 55 itu patokan pemerintah. Tetapi kita sebagai pedagang itu ngambilnya dari karkas, dari bukan dari pit rotor, ngambilnya dari pengepul seperti Dharma Jaya gitu. Itu harga karkas itu sekarang mencapai 108, 107, 108 gitu. Tapi untuk pantauan saat ini, Pak, dari RPH sendiri apakah juga mengalami peningkatan harga atau ada faktor lain sih, Pak? Kalau peningkatan harga dari pemerintah nggak ada. Harga stabil karena mungkin ini waktunya ada di bulan Ramadan, Imlek, menjelang mau Lebaran, Idul Fitri, itu udah pasti ada kenaikan gitu. Nah, prediksi Bapak nih sebagai pedagang daging untuk harga sendiri, apakah nantinya semakin mendekati Lebaran ini juga akan mengalami kenaikan harga? Itu udah pasti. Biasa H-7 itu udah mulai ada kenaikan lagi. Harga itu bisa mencapai di 145, 150, 160 kemungkinan ya. Tapi kita sebagai pedagang mudah-mudahan bisa menahan harga di harga 14 atau 14.5. Mungkin ada harapan, Pak, dari pedagang sendiri? Kalau harapan kita sebagai para pedagang untuk para pembesar di pemerintahan, saya minta dan mohon untuk menekan harga semurah mungkin. Karena kita sebagai pedagang nggak menutup kemungkinan kita kasihan kepada konsumen seperti warung Padang, catering, yang lainnya. Itu mereka itu harus bisa menjual lebih murah karena mereka udah ada kontrak dengan perusahaan yang lainnya, mungkin seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Haji Kiki atas waktunya. Itu tadi pemirsa perbincangan saya bersama salah satu pedagang daging yang menuturkan bahwasannya saat ini kenaikan harga mencapai 5 sampai 10 ribu rupiah, dan pedagang juga menuturkan agar pemerintah bisa menstabilkan harga agar tentunya permintaan dari konsumen ini stabil dan juga menjelang Idul Fitri nantinya di H-7 peningkatan harga akan kembali terjadi hingga mencapai Rp160.000. Untuk itu saya kembali kepada Anda di studio. Ya, terima kasih rekan Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Pasar Senen, Jakarta Pusat.